kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum, bukan cuma almarhum, kepada orang tua kita, bahkan orang-orang yang merintis masjid kita, orang-orang yang dulu mengajari kita, karena mereka semua adalah orang-orang yang meninggal syahid, meninggal dalam keadaan yang mulia. Mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Husein Pateda, khususan ila ruhi almarhum Bapak Haji Husein Pateda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang sangat kami muliakan, jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat yang satu hari kita baca minimal 17 kali, Bu ya. 17 kali satu hari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memiliki nama yang paling banyak. Satu-satunya surat yang paling banyak namanya adalah Al-Fatihah. Umul kitab, umul Quran, induknya Al-Quran ya. Kemudian semua intisari Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat, Bu? 7 ayat ya. Ada juga namanya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Mirip ketika kita tawaf, itu 7 kali putaran. Melempar jumroh, lari ke sa'i yang pernah haji juga tuh 7 kali. Berarti ini Al-Fatihah ini ada rahasia ya. Al-Fatihah ini induknya Al-Quran, namanya paling banyak. Satu hari 17 kali kita baca. Nah, ini memberikan kita pelajaran jamaah sekalian. Seperti almarhum Bapak Haji Husein, beliau ini seperti Al-Fatihah. Namanya banyak, namanya harum. Jadi kita semua dituntut ketika baca Al-Fatihah itu, jadilah orang yang banyak namanya, jadilah orang yang banyak prestasinya, seperti almarhum tadi. Jadi ketika disebut Pak Haji Husein Pateda, semua kenal, namanya harum. Dan ingat jemaah sekalian, ketika orang sudah meninggal dunia, ketika kebaikannya disebut satu kali, itu seakan-akan dia diberikan umur kedua. Umur kedua oleh Allah. Jadi umurnya itu terus. Sebab apa tadi? Kebaikannya disebut. Maka itu tadi pelajaran yang pertama, jadilah orang yang banyak namanya, nama yang baik. Kemudian Al-Fatihah ini luar biasa ya. Kalau kita renungi, itu 7 ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, dengan nama Allah. Jadi kita semua dituntut dalam hidup ini, kalau melakukan apapun harus selalu menyertakan nama Allah. Harus sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Jadi kalau berbuat keburukan tidak boleh baca bismillah. Gitu ya. Bismillah saya mau main judi, tidak boleh ya. Bismillah saya mau ngerumpi, tidak boleh. Jadi bismillah ini hanya untuk yang baik-baik. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin ini artinya apa? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita disuruh jadi orang yang pengasih, mengasihi semua makhluk, sesama manusia kita semua disuruh saling mengasihi. Kemudian alhamdulillah ini mengajarkan kita disuruh jadi orang yang pandai bersyukur, pandai memberikan apresiasi. Nah, syaratnya kita bersyukur kepada Allah itu kita disuruh berterima kasih dulu kepada sesama manusia. Jadi orang yang pandai bersyukur itu dia pandai berterima kasih. Yang minimal kita harus pandai berterima kasih kepada orang tua kita. Terima kasih ibu, bapak sudah mendidik saya. Kalau punya istri, ya sampaikan terima kasih istriku, kamu sudah baik, kamu sudah melayani bahkan melahirkan anak-anak kita. Begitupun istri juga, terima kasih suamiku. Jadi saling memberikan apresiasi. Jangan mengharapkan apresiasi, tapi selalu memberikan apresiasi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pandai memberikan apresiasi, itulah orang yang betul-betul pandai bersyukur. Kemudian yang ketiga apa? Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam hidup ibu-ibu sekalian, jamaah, kita pegang teguh-teguh. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu sangat sayang kepada kita. Melebihi sayangnya ibu kita, melebihi sayangnya orang tua kita. Jadi Allah itu adalah yang menyayangi kita di atas orang-orang menyayangi kita. Jadi ketika dalam hidup kita diberikan ujian, harus yakin ya. Harus yakin ada Allah.
La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, ada Allah menyayangi kita. Jadi kalau orang yang beriman itu memegang teguh Ar-Rahmanir Rahim, tidak pernah takut, ada Allah yang akan menolong kita. Kemudian yang keempat apa surah ayatnya? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu artinya apa? Allah adalah hakim seadil-adilnya. Allah yang akan menghakimimu, yang menjadi hakim seadil-adilnya. Jadi kalau kita merenungi Maliki Yaumiddin ini, jemaah sekalian, ini ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Kita takut. Jadi kalau dalam hidup kita ini berbuat sekecil apapun, hati-hati, Allah akan mengadili kita. Setiap ucapan kita, hati-hati dipikir. Itu dicatat, Allah akan adili. Mungkin di hukum dunia kita bisa selamat, tapi hukum di akhirat nanti Allah adalah hakim seadil-adilnya. Jadi hati-hati, Maliki Yaumiddin. Bayangkan satu hari 17 kali kita baca Al-Fatihah, kita renungi ayat ini. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Ini menunjukkan kita janganlah jadi orang yang riak, yang sombong. Jadi kita semua ini harus tahu yang berhak dipuji hanyalah Allah. Yang berhak dipuja dan dipuji hanyalah Allah. Kemudian di ayat ini menunjukkan jadilah orang yang melaksanakan kewajiban dulu baru meminta hak. Menyembah dulu baru meminta. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagai istri harus tahu, oh kewajiban saya ini, baru kita meminta hak kepada suami kita. Sebagai suami juga mengerti, oh kewajiban saya seperti ini. Sebagai anak, sebagai orang tua. Jadi itu ayat Al-Fatihah tadi mengajarkan seperti itu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah, tolong tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya seperti apa jamaah sekalian? Kita semua ini kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah, kita ini terkadang melakukan dosa, terkadang salah jalan. Maka kita berdoa, ya Allah, kalau saya ini melakukan dosa, tolong ingatkan. Tunjukilah kami jalan yang benar. Nah, di situ dijelaskan ayat selanjutnya. Jalan yang benar itu seperti apa? Ada 3 pilihan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 3 jalan. Jadi kita semua ini diberikan pilihan. Dan ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi kita disuruh pilih, mau jadi orang yang disayangi Allah, atau menjadi orang yang dimurkai Allah, atau menjadi orang yang sesat. Semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Itu Al-Fatihah, Masya Allah. Maka hadirin sekalian, setiap hari kita membaca 17 kali Al-Fatihah ini kita renungi. Selanjutnya jamaah sekalian yang sangat kami muliakan, tadi Qorik kita, Masya Allah, Ibu Hajah, suaranya sangat bagus sekali. Membaca surat yang sering dibaca ketika ada kematian, Bu ya. Itu surat apa Bu namanya, Bu? Surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ternyata Ibu sekalian, dalam hidup ini ada 2 senjata, ada 2 S yang harus kita pegang teguh-teguh. Kalau ingin hidup kita selamat, kalau ingin hidup kita ini mulia, pegang itu 2 S, yaitu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kenapa kita harus pegang teguh 2 S ini? Itu ayat selanjutnya 154 itu dijelaskan. Ternyata orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu tidak mati, mereka itu hidup, tapi kalian tidak mengetahui. Itu maksudnya apa? Orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu yang seperti almarhum Bapak Haji Husain. Jadi ingat Ibu sekalian, jadi orang yang meninggal itu jangan kita berpikir sudah selesai, tidak. Jadi orang yang meninggal itu pindah ke alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Jadi 2 S tadi, apa tadi Bu? 2 S tadi, sabar dan. Kenapa kita semua disuruh pegang teguh-teguh ini, sabar dan sholat? Sebab Ibu sekalian di ayat selanjutnya itu dijelaskan, semua manusia, tidak melihat dia orang baik, orang buruk, orang soleh, orang yang tidak soleh, semuanya pasti akan diberikan ujian, semuanya pasti akan diberikan cobaan. Tidak melihat dia orang baik, orang buruk, semua diberikan cobaan. Apakah dia nabi, apakah dia orang biasa, semua diberikan ujian oleh Allah Tuhan kita. Nah, apa saja ujian dalam hidup ini? Yang pertama, wal khauf, ketakutan. Ayatnya itu dijelaskan rinci itu. Jadi kita semua ini punya rasa takut Pak ya.
Saya dulu pernah punya teman, ya, dia orang tokoh masyarakat, dia bilang begini, seperti mirip-mirip itu yang kata itu yang gerung atau siapa itu, yang di TV itu. Dia sampaikan, saya ini tidak takut siapa-siapa. Saya tidak takut dengan siapa-siapa, saudara-saudara. Ternyata dia dipanggil polisi, disampaikan Bapak dapat hukuman 20 tahun. Langsung takut dia, Pak. Gitu. Jadi manusia ini kita semua punya rasa takut. Takut istri kita diambil orang, takut anak kita diculik, takut toko kita kebakaran. Semua seperti itu. Punya rasa takut dalam hidup. Maka tadi kita suruh sabar dan sholat. Apalagi ujiannya tadi, rasa lapar. Mungkin kita di sini makanan berlimpah. Di daerah-daerah di luar sana ada yang kelaparan, kasihan. Apalagi yang diuji lagi, ketakutan, kelaparan. Mungkin dia takut kalau hartanya hilang, hartanya menyusut, diuji makanan dan sebagainya. Hidup penuh ujian. Maka kita semua disuruh pegang teguh-teguh itu dua tadi, sabar dan sholat. Jangankan kita jamaah sekalian, Nabi saja itu diuji sama Allah, diuji sakit, diuji anaknya meninggal. Seperti siapa itu, Bu? Nabi yang diuji itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji betul-betul sama Allah. Anaknya yang hebat-hebat meninggal semua, usahanya, asetnya semua hangus terbakar. Bukan cuma itu, dia diuji sakit, tapi dia tetap sabar. Maka tadi hadirin sekalian, sabar ini besar sekali pahalanya. Orang yang sabar itu pahalanya itu lebih besar daripada semua ibadah. Jadi ketika kita diberikan ujian, disuruh sabar. Kemudian harus melaksanakan sholat. Jadi kalau ingin hidup kita ini bahagia, jagalah sholat kita. Sebab sholat itu adalah bentuk syukur, dan di dalam sholat itu kita dikuatkan. Ingatlah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatlah, semua yang kamu miliki, semua yang kamu banggakan, semua itu cuma titipan, semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah. Begitu. Jadi harta kita, rumah kita, bahkan diri kita ini semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang sholat itu imannya kuat. Gitu. Jadi ketika kita diuji, mungkin banyak ujian tadi, ingat ini semua milik Allah. Dan ingat, apapun yang milik Allah tadi, Allah berhak mengambilnya, Allah berhak merubahnya. Jadi rambut kita, jantung kita, ketika ada sakit, itu bisa Allah rubah. Maka itu tadi, ibu sekalian, jamaah, 2S tadi, sabar dan sholat. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, mari sama-sama kita ingat, kita semua pasti mati. Tapi usahakan sumber pahala kita tidak pernah berhenti, mengalir terus. Hidup pasti berakhir, tapi usahakan pahala kita terus mengalir. Seperti almarhum, saya yakin beliau ini orang yang mulia, ya. Beliau perintis, bahkan beliau ini tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi hadirin sekalian, sama-sama kita pernah tahu itu namanya amal jari, amal jariyah. Yang menjadikan hidup kita ini terus mengalir pahala itu gara-gara amal jariyah, Bu, ya. Ada 3 amal jariyah. Yang pertama, doanya anak cucu yang soleh dan soleha. Jadi kita terus mendoakan orang tua kita, ya. Sebab orang tua kita itu membutuhkan doa kita, jamaah sekalian. Itu di sebuah riwayat diceritakan. Jadi di alam barzah itu, jamaah sekalian, itu ada ulama, dia bermimpi. Ini ulama besar, dia bermimpi. Di alam barzah itu ternyata semua orang berkumpul berkerumunan merebut itu bingkisan besar sekali. Nah, beliau ini dalam mimpinya melihat ada opak, ada kakek tua, dia duduk di pojokan sambil senyum-senyum. Ulama tadi mendekati opak tadi. Opak, kenapa opak kok tidak ikut-ikut di sana, itu rampasan itu bingkisan besar? Opak bilang, itu rampasan besar itu doanya muslimin muslimat. Jadi ketika kita mendoakan wal muslimin wal muslimat, itu dikirimkan semua kepada mereka. Lantas ulama tadi bertanya, kenapa opak tidak ikut ke sana? Kok senyum-senyum? Iya, saya senang, saya bahagia di alam barzah, sebab anak cucu saya setiap hari mendoakan saya. Baca Al-Quran diniatkan ke saya, bersedekah diniatkan ke saya, naik haji, naik umrah diniatkan ke saya. Jadi saya senang setiap hari dikirimi doa. Jadi hadirin sekalian, doa ini sangat penting. Maka untuk keluarga, terus doakan keluarga kita yang mendahului kita. Kemudian yang kedua apa, Bu? Amal jariah itu ilmu yang
ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita, anak cucu kita berikan nasihat, murid-murid kita berikan ilmu, itu kalau dilakukan itu disebut ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yang terus mengalir. Kalau ada pembangunan masjid kita bantu, gotong royong, itu semua adalah amal jariyah, sedekah jariyah tadi. Maka mari kita harus punya cita-cita, Bu. Cita-cita kita, kalau kita sudah meninggal, kita semua sudah mati, usahakan ada sumber pahala yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti, seperti itu. Dan saya yakin almarhum ini orang yang soleh, orang yang mulia, Bapak Haji Husein Fateda. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan keluarganya, anak cucunya semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah, oleh Tuhan kita menjadi orang yang mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan kematian ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua ini antri, tinggal menunggu antrian. Semuanya pasti akan mati. Dan Allah berfirman, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sesungguhnya Allah mengadakan kematian, Allah mengadakan itu kehidupan. Allah hanya ingin menguji siapa di antaramu yang paling baik amalnya, paling baik prestasinya, paling baik namanya. Jadi ketika hidup, jangan sekali-kali kita membuat sesuatu yang menjatuhkan nama kita. Jangan merusak amal kita, seperti itu. Dan ingat jamaah sekalian, derajat yang paling mulia itu adalah derajat takwa. Maka dari itu mari kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ada dua, ya. Dia baik kepada Allah Tuhan, dia baik kepada sesama manusia. Hablum minallah baik, hablum minanas juga baik. Itulah hakikat takwa.